A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ba'da tahmid, ba'da salawat kepada Allah dan Rasulnya, maka khutbah kita pada hari ini fadlu ta'mirul masjid. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, para pendahulu kita setiap memasuki wilayah baru, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, apa yang pertama beliau lakukan yaitu membangun Masjid Quba. Dengan keletihan perjalanan panjang dari Mekah, jalan darat tanpa transportasi mesin, capek, sampai di Madinah langsung membangun Masjid Quba. Maka masjid itu diagungkan, diabadikan dengan kalimat la masjidun usisa ala taqwa. Masjid yang dibangun atas dasar semangat takwa. Karena tanpa ketakwaan tidak ada kekuatan kemampuan membangun masjid. Maka fadilahnya, siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya pahala 1 umrah. Sidang jemaah. Kemudian setiap wilayah-wilayah yang pertama kali dibuka, ditaklukkan, yang pertama dibangun adalah masjid, bukan istana pemerintahan. Ketika Amr bin As menaklukkan Mesir, maka dibangunlah masjid yang pertama di wilayah Afrika. Sampai sekarang dikenal dengan Masjid Amr bin As. Dia tidak buat istana, dia tidak bangun rumahnya, tetapi setiap wilayah muslim yang pertama sekali dibangun adalah rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap nagari, maka wajib dia membangun masjid lebih awal. Semoga Allah memaafkan keterlambatan kita sehingga kita sadar masjid mesti tuntas secepatnya. Kenapa? Wajib setiap muslim menjadikan program utamanya di negerinya, yaitu masjid. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dipindahkan Siti Sarah ke Mekah, di lembah yang tidak ada manusia, karena di situ tersisa pondasi Baitullah, Ka'bah. Daerah itu dulu bernama Bakkah. Inna awwala baitan wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata. Sesungguhnya bangunan pertama yang dibuat untuk manusia ini, program Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Adam, yaitu sebuah bangunan Baitullah, rumah ibadah yang ada di Bakkah. Dari dalil-dalil ini kita simpulkan sunnah dan wajib bagi kita selagi kita masih punya kemampuan dan kita membangun masjid, karena itu wajib. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tanamkan keikhlasan. Yakinlah sidang jemaah yang dirahmati Allah, sekecil apapun saham kita di masjid ini, ada dahulu Amir kaum muslimin namanya Amir Nuruddin, Khalifah Nuruddin. Sebelum dia meninggal, dia berkata kepada menterinya, bangunkan untukku sebuah masjid termegah, dan ini akan jadi catatan sejarah. Tidak boleh seorang pun ikut berandil di dalamnya kecuali aku, karena masjid itu akan kutulis namaku.
dipuji oleh menterinya. Kalau sudah khalifah yang membangun, amir yang membangun, mesti tentu lebih hebat daripada masjid yang lain, karena itu masjid pemerintahan. Sidang jemaah, dibangunlah masjid itu semegah-megahnya, ditulislah nama Amir Nuruddin menjadi nama masjid. Ketika itu bermimpi dia, turun malaikat dari langit menghapus namanya yang ada di masjid itu, yang ada di papan masjid. Maka dia terbangun, dia panggil seluruh pengawalnya, coba kalian cek, lihat apakah benar namaku terhapus dari masjid itu. Maka ketika itu setelah dicek ternyata tidak. Tidak, wahai Amir. Malam berikutnya bermimpi lagi, dia turun malaikat, dihapusnya namanya di masjid itu, digantinya dengan nama seorang wanita, Ummul Khair. Pagi dia terbangun resah dengan napas ngosan-ngosan. Kemudian dia berkata, coba dicek, masih adakah namaku di masjid itu? Benarkah terhapus? Ternyata masih ada. Ternyata kali ketiga datang lagi malaikat menghapus namanya, ditulis nama Ummul Khair di masjid itu. Maka ketika itu dia berkata kepada pengawalnya, tolong kalian cari wanita yang bernama Ummul Khair di kota ini. Paniklah para pengawalnya, para pekerjanya. Di mana dicari Ummul Khair? Karena zaman dulu belum ada daftar nama. Maka sidang jemaah setelah ditemukan dengan susah payah, Ummul Khair itu ternyata seorang wanita miskin yang kerjanya menjual sayuran, hidup pas-pasan, kemudian tinggal sendirian di rumah yang reot, kemudian hidup hanya mengganti makan, dapat untuk makan saja, dan berpakaian compang-camping. Ditangkap wanita tua itu, dibawa ke hadapan raja, ke hadapan malik, ke hadapan amir, yaitu Nuruddin. Dikatakan oleh Nuruddin, benarkah engkau yang bernama Ummul Khair? Kata dia, benar, tapi saya tidak tahu kalau ada Ummul Khair yang lain. Maka ketika itu berkata para pengawalnya, sudah kita cari wahai amir, hanya satu orang ini saja Ummul Khair, tidak ada yang lain. Kata beliau, apakah engkau ikut bersaham di masjidku, padahal sudah aku keluarkan perintah bahwasan tidak boleh satupun ikut campur membangun masjid yang aku bangun, karena akan kutuliskan namaku. Kata orang tua ini, tidak wahai amir, menggigil ketakutan karena telah menyalahi keputusan khalifah. Tidak mungkin aku bersaham, aku miskin, aku tak punya apa-apa, bagaimana aku membantumu? Dan aku juga sampai berita kepadaku larangan itu untuk ikut campur membangun masjid. Kemudian, coba kau ingat, benarkah engkau tidak bersaham? Rasanya tidak wahai khalifah. Coba ingat lagi, saya tidak pernah bersaham kecuali apa? Kecuali suatu hari aku melintas di masjid yang sedang dibangun. Kemudian aku lihat seekor keledai yang digunakan membawa kayu bahan-bahan bangunan terikat di dekat bangunan masjid. Dan kemudian talinya terlalu pendek, tidak bisa dia minum. Dan ketika itu hari sangat panas, dia kehausan, hampir mati. Maka aku buka talinya, aku bawa dia ke air, aku minumkan dengan air itu, kemudian ku ikatkan kembali. Cuman itu wahai khalifah. Maka ketika itu tersadar khalifah, jadi itu sahamu? Iya, cuman itu wahai khalifah. Apa kata khalifah? Jangan katakan cuma itu. Telah terjadi mimpi berulang kali kepadaku bahwa namaku diganti dengan namamu. Mungkin engkau yang bertindak amal yang sedikit tetapi ikhlas, sedangkan aku yang membangun
tetapi aku tidak ikhlas karena ingin namaku ada di masjid itu. Maka bernamalah masjid itu Masjid Ummul Khair. Bersahamlah, nama anda akan dicatat oleh Allah. Malaikat akan bersama anda. Kocek kantong anda, jangan dusta kepada Allah. Anda ini ada penyakit umat Islam yang nanti minta ditangguhkan ajalnya karena malas berinfak. Tahukah anda, salah satu permintaan ketika nyawa ditangguhkan karena gagal berinfak, gagal bersedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan dilambatkan ajalku sedikit saja, andaikan dilambatkan kematianku, andaikan dikembalikan aku ke dunia, fa asaddaqa, aku pasti akan bersedekah. Fa asaddaqa, aku akan urus sedekahku, aku akan tebus kelemahan sedekahku. Wa akum minas salihin, aku akan bergabung menjadi orang-orang yang soleh. Terlambat. Kenapa? Karena penyakit umat jika beredar kotak infak, dia mencari uang yang paling kecil, bukan uang yang paling besar. Penyakit umat, dia menjadikan infaknya dengan sisa uang, ibadahnya dengan sisa waktu, taubatnya dengan sisa umur. Setelah pensiun baru taubat. Negeri ini tidak selamat karena pejabatnya taubat setelah pensiun. Berinfak dengan sisa uang, Anda dusta kepada Allah. Allah Maha tahu aset Anda. Minta dibalikkan ke dunia, minta dilambatkan ajal, fa asaddaqa, aku ingin bersedekah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak masuk surga. Ternyata yang sukses sholat, yang sukses haji, sukses ibadah lain, gagal infak, tidak masuk surga. Man bana baitan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah, Allah bangunkan untuk dia rumah di surga, mahligai di surga. Anda berindu surga tapi berinfak untuk masjid dengan sisa uang, tidak mungkin Anda tidak akan mendapat mahligai di surga. Bersyukur masih ada masjid yang dibangun sehingga harta kita jadi harta surga. Andaikan tidak ada lagi peluang berinfak, harta Anda adalah sampah-sampah di dunia, maka jadikan harta Anda harta surga. Anda punya aset, jual aset Anda, jadikan aset surga. Kita ini orang bodoh. Ini kehidupan dunia yang akan kita tinggalkan. Itu yang kita urus. Kehidupan yang akan kita hadang tidak kita urus. Sidang jemaah, ada masjid terkenal, Masjid Inap, Masjid Kurma. Sidang jemaah, seorang pengusaha di tempat kerjanya, dia dapatkan orang menjual kurma kesukaannya. Ketika nampak kurma kesukaannya dijual, dia beli 2 kilo, dia suruh antar ke rumahnya. Sampai di rumahnya, disuruh simpan oleh istrinya. Ternyata setelah dia istirahat, dia datang ke rumah untuk menikmati kurmanya. Tetapi ketika itu diminta kepada istrinya, kata istrinya, sudah habis kami makan dengan anak-anak. Dia berkata, sebanyak itu tidakkah kalian sisakan untuk 1 biji saja untuk saya? Tidak, wahai bapak. Dia marah dan kecewa, langsung keluar rumah, dikejar oleh istrinya.
zaujati, zauji, wahai suamiku. Maksud istrinya, biar dia belikan lagi. Suamiku, tunggu, marahkah engkau? Dia langsung pergi. Apakah menurut anda dia pergi ke toko kurma untuk membeli lagi? Ini usahawan cerdas, hartawan cerdas. Dia ternyata pergi mencari orang yang menjual tanah. Dia datang kepada simsar atau calo tanah. Dia datang, dia katakan, belikan aku sebidang tanah. Maka diperlihatkan tanah yang dijual, langsung dibayarnya. Maka carikan aku pekerja bangunan. Maka ketika itu datang pekerja bangunan, dia katakan, kau bangun pondasi masjid di depanku ini. Hari ini di depanku kau mulai membangun pondasi masjid. Maka langsung dikerjakan. Pas dia pulang, dia tersenyum. Kata istrinya, wahai suamiku, sudah tidak marahkah engkau? Tidak, aku tidak marah. Sudah ketemukah kurma kesukaanmu? Tidak, aku sangat bahagia hari ini. Apa? Aku sudah memulai membangun masjid. Kenapa? Ternyata masih hidup aku. Kau dengan anak-anakmu sudah melupakan aku. Tidak kau sisakan sedikit pun untukku, apalagi kalau aku telah meninggal dunia. Maka dia bangunkan masjid, dan sehingga masjid itu menjadi masjid terkenal. Dia bangunkan masjid karena dia sadar kematiannya akan dilupakan oleh keluarganya, hartanya akan dibagi-bagi oleh ahli warisnya, dan dia tidak akan lagi dapat apa-apa. Masih hidup aku, tak kau sisakan untukku, apalagi setelah kematianku. Sidang jemaah, sadarlah, mari bersemangat. Jangan dengan uang di dompet anda, tetapi bangun masjid ini dengan uang dari rekening anda. Bangun masjid ini dengan uang dari rekening anda, jangan dengan uang di dompet anda. Karena ketika mati, tidak bisa kau bawa selain hitungan lembaran kain kafan. Hamba Allah yang dirahmati Allah, masjid, innama ya'muru masajid Allah, sesungguhnya yang membangun masjid Allah itu man amana billah. Buktikan imanmu kepada Allah dengan membangun masjid. Buktikan imanmu kepada Allah dengan mengelola masjid, dengan imarah masjid. Kenapa? Karena masjid ini adalah pintu surganya warga Limau Kape. Pintu surganya kaummu, anakmu dan istrimu. Kita mati, mana pintu surgamu nak? Itu masjidnya. Nurul Ikhlas, itu wahai istriku, kutitipkan kepadamu pintu surgamu. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wa bil yaumil akhir, beriman dengan Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, tempat didirikannya salat, dan dia mendirikan salat. Wa ataz zakah, membayarkan zakat. Walam yakhsha illallah, tidak ada rasa takut melainkan kepada Allah. Yang masih takut miskin tidak takut kepada Allah. Yang masih takut rugi tidak takut kepada Allah. Fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga orang-orang seperti di atas, dia adalah orang-orang yang akan dapat hidayah sampai kematiannya. Jadikan ini pintu surga bapak-bapak. Jadikan ini madrasah bapak-bapak. Di sini nanti jenazah kita disolatkan. Bangunlah
Ini tempat jenazah Anda disolatkan. Sedikit fikih masjid. Fikih masjid kekeliruan di tengah masyarakat yang mesti kita luruskan. Yang pertama, ketika memungut kotak infak, tidak boleh bercampur uang wakaf dengan infak yang lain. Karena wakaf adalah uang yang digunakan untuk hal-hal yang tahan lama. Infak untuk biaya operasional boleh, tapi wakaf jangan. Maka pisahkan wakaf dan infak, jangan tercampur dalam satu kotak, sehingga nanti wakaf orang terpakai untuk operasional. Fikih kedua, ketika ada yang meninggal dunia, jangan nanti akan disolatkan jenazahnya setelah Jumat. Jenazahnya dibawa ke depan orang solat, kemudian ke orang solat Jumat menghadap ke jenazahnya. Ini tidak boleh dan haram. La tusalli ilal qabri. Jangan kau solat menghadap kuburan. Yang dimaksud dengan kuburan karena ada mayatnya. Tidak boleh solat menghadap mayat, kecuali solat jenazah. Makanya solat jenazah tidak pakai ruku. Tidak boleh ruku pada rakyat, pada mayat. La tusalli alal qabri. Jangan kau solat di atas kuburan. Tinggalkan jenazahnya di belakang. Setelah selesai Jumat, baru dibawa jenazahnya ke depan. Kemudian ramah dengan khilafiyah. Masjid ini masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mazhabnya 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Selagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita mesti ramah dengan perbedaan pendapat sehingga terjalin persatuan. Kata Imam Syafi'i, ketika orang bertengkar di masjid, tutup masjidnya. Persatuan lebih penting. Maka jangan masjid jadi sumber perpecahan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa nahnu nashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, wahai Muhammad, telah memberikan engkau nikmat yang banyak, di antaranya Al-Kautsar. Maka bersyukurlah, salatlah dan menyembelihlah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Salat dan bangun tempat salatnya dalam rangka bersyukur kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Yang benci kepadamu akan hancur.